Neng, punten mengganggu waktunya. Jadi gini Bu Neng, saya sebenarnya kebetulan punya tugas dari program pendidikan guru penggerak. Salah satunya adalah menjadi atau mempraktekkan coaching. Nah, coaching ini nanti saya akan praktekkan dengan salah satu teman kita yaitu Pak Tisna. Mohon petunjuk nih dan mohon bantuannya kepada Bu Neng untuk nanti menjadi observer atau pengamat ketika proses coaching ini saya lakukan dengan Pak Tisna. Baik Pak, nanti saya akan bantu untuk menjadi pengamat ya, Bapak dengan Pak Tisna. Nah, menurut Bapak apa yang nanti akan dikembangkan dalam percakapan dengan Pak Tisna tersebut? Ya, sesuai materi yang saya pelajari dari modul coaching, pertama yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan untuk bisa membuat pertanyaan berbobot ketika saya melakukan coaching. Nah, yang kedua, tentunya ketika coaching ini terlaksana terjadi, saya juga ingin menjadi pendengar yang baik nih dari coaching yang nanti akan saya coaching ini. Kemudian yang ketiganya, bagaimana nanti dalam proses coaching ini saya bisa secara pribadi ya hadir penuh dalam coaching ini sampai selesai gitu. Itu diantaranya. Nah, itu udah bagus Pak. Nah, kemudian secara spesifiknya apa yang nantinya akan Bapak observasi? Nah, kalau secara spesifik coaching ini kan proses diantaranya terjadi wawancara. Nah, paling mungkin yang akan lebih saya spesifik kembangkan adalah terkait dengan bagaimana saya membuat pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan nanti pada proses coaching terjadi gitu. Tujuan pengembangan yang Bapak Sariful inginkan apa ya? Ya tadi secara spesifik saya bilang bagaimana nanti ke depannya ketika praktek coaching ini dilakukan, saya ingin bisa membuat pertanyaan yang kira-kira berbobot tapi lebih sederhana dan gampang dimengerti oleh nanti coaching. Itu bagus sekali ya. Mudah-mudahan percakapan nanti, pertemuan nanti berjalan dengan lancar Pak ya. Ya. Saya dukung. Dan sekali lagi saya mohon bantuan nanti Bu Neng untuk jadi observer. Siap. Sekaligus mengamati apa nanti yang menjadi kekurangan ketika saya melakukan coaching ini. Oke Pak, siap Pak saya. Ya. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Pak Tisna. Ya. Apa kabar nih? Alhamdulillah Sendirian sehat. aja? Iya Pak. Lama nih nggak ngobrol-ngobrol kita. Sama saya juga nih. Ingin ini aja nih Pak. Aduh. Ingin curhat ke Bapak nih sebetulnya nih. Boleh Pak. Kebetulan saya baru dari kelas tadi beres kegiatan PAS. Gimana? Masih di sekolah yang lama Pak? Masih Pak, masih betah kayaknya di sana ya. Mudah-mudahan lah gitu kan sampai sekolah itu betul-betul maju gitu dan saya masih ada di situ gitu Pak. Amin, Itu dan mudah-mudahan iya. sampai jadi kepala sekolah. Amin juga, amin Pak. ya Allah amin ya gitu kan. Ya. Gimana perkembangan atau ada program apa nih Pak Tisna di sekolah? Begini Pak, saya juga bingung nih Pak ya kadang-kadang begini Pak. Akhir-akhir ini Pak, jadi di sekolah saya ini kaitannya dengan penurunan kedisiplinan gitu ya. Jadi saya melihat banyak siswa yang melanggar kedisiplinan terutama kayak kesiangan sekolah gitu Pak, terus Gitu ya. rambut gondrong. Pokoknya itulah Pak. Terkait dengan kedisiplinan saya juga pusing Pak. Ada di kesiswaan kebetulan. Berarti hampir merata nih Pak ya. Ternyata memang nggak di tingkat SMA saja, di SD pun sama Pak sebenarnya, karena memang ada beberapa diantaranya terpengaruh terjadinya pandemi kemarin Pak, saya kira seperti itu. Dan ini terjadi juga ya di sekolah Bapak ya? Iya Pak. Oh, kira-kira bentuk pelanggaran tadi memang sering atau gimana itu Pak? Hampir terbilang sering ya, terutama 2 minggu ini saya data itu banyak siswa yang terlambat hadir ke sekolah ya, kemudian juga banyak siswa yang indisipliner pokoknya Pak gitu. Gitu ya.
Nah, kira-kira dari kasus coba kayak ada tadi pelanggaran Iya. disiplin dari siswa, sudah ada belum ya, maksudnya tindakan atau semacam perlakuan dari guru atau mungkin dari Pak Tisna sendiri? Ya, sebetulnya yang selama ini saya terapkan itu Pak, jadi dalam hal menindak siswa yang melanggar gitu ya, saya masih menggunakan sistem poin ya. Sistem poin jadi yang tata apa tertib itu, Pak ya. Oh, tata tertib. Masih Mengacu pada menggunakan tata tertib sekolah peraturan ya. lama gitu ya. Gitu. Jadi dengan tata tertib itu sebetulnya saya juga belum mengerti apakah siswa ini betul-betul dengan sanksi yang diberikan itu menerima atau malah siswa malah dengan sanksi yang diberikan misalnya malah dia tidak menerima ataupun ada gitu semacam ya. penolakan atau menantang gitu. Nah, Pak. sementara inilah berdasarkan pengamatan aja dari Pak Tisna. Iya. Tadi kan ketika ada yang melanggar, Pak Tisna menerapkan sistem poin Poin. untuk pengurangan Iya. poin tersendiri dari masing-masing siswa. Sejauh ini seperti apa Pak, tingkat keberhasilannya kira-kira? Sebetulnya kalau saya katakan keberhasilan nih berhasil sih tapi belum maksimal Pak, belum optimal ya. Pak. Artinya Gitu ya. mungkin lah perlu semacam ide baru kali ya. Kira-kira selain pengurangan Iya. poin nih. Iya. Ada nggak nih Pak Tisna lah. Kebetulan gini Pak ya, saya kemarin itu mengikuti pelatihan Pak, disiplin positif ya. Itu memang nasional sih Pak, di Bogor Pak ya, kurang lebih sekitar 4 harian. Nah dari situ saya mendapatkan materi terkait dengan penerapan disiplin positif Pak. Ini kayaknya cocok ini Pak. Saya Kayaknya juga agak bagus sekali, Pak. Iya, agak Iya. srek gitu dengan penerapan disiplin positif di sekolah. Artinya barangkali bisa menjadi sebuah solusi ya. Iya. Terkait dengan memberikan tindakan atau sanksi kepada siswa yang selama ini dengan cara-cara poin tadi gitu Iya Pak. betul Pak. Jadi memang boleh dikatakan ini satu peluang sih buat Pak Tisna ya. Artinya mencoba ide baru, gagasan baru berdasarkan hasil pelatihan tadi. Mudah-mudahan nih Pak bisa diterapkan dan bisa meningkatkan siswa itu bisa lebih patuh ya terhadap tata tertib yang ada di sekolah. Iya, iya. Sebetulnya ini merupakan sebuah barangkali saya greget saya gitu Pak ya. Keinginan saya gitu ya, ketika saya mendapatkan pelatihan saya ingin menerapkan dan mengaplikasikan di sekolah gitu. Supaya apa? Supaya ketika siswa melakukan pelanggaran diberikan sanksi oleh kita gitu ya. Mereka itu dihukum tetapi tidak serasa dihukum gitu. Nah Berarti inilah mungkin bagusnya ini disiplin termasuk positif salah diterapkan, Pak. satu tantangan lah atau hambatan mungkin yang menjadi tantangan juga ya buat Pak Tisna. Iya. Bagaimana ini bisa berhasil ya program ini ketika Pak Tisna laksanakan. Ya paling saya nanti memulai dari ini Pak, minimal saya mencermati kembali atau melihat kembali peraturan-peraturan yang ada gitu ya, untuk dianalisa ya barangkali oleh saya nanti dengan rekan guru yang lainnya saya akan berkolaborasi gitu ya terkait dengan adanya beberapa pernyataan-pernyataan negatif di tata tertib itu Oh, Pak. di tata tertib Pak. Iya. Salah satu contohnya gimana tuh, Pak? Yang pernyataan atau Misalnya begini, aturan yang berbentuk kalimat negatif Ya. mungkin ya. siswa dilarang berambut gondrong misalnya Pak ya. Nah, ada gitu kata kan. dilarangnya. Nah, dilarangnya gitu Pak. Oh iya. Nah, betul. saya akan mengimplementasikan dari hasil pelatihan saya di Bogor. Sebetulnya sih sama aja sih Pak pada dasarnya. Tujuannya sama lah ya. Diganti dengan misalnya siswa laki-laki ya diharapkan berpenampilan rambut rapih dan pendek begitu loh. Lebih enak gitu Pak, lebih Mungkin legowo Pak. rapih dan menarik. Nah, rapih kira-kira dan ya. menarik gitu. Sebetulnya kan suruh dipotong Iya, juga sih sebenarnya Pak. kalau tadi kalimat yang tercantum laki-laki dilarang berambut gondrong, setidaknya sih sebenarnya mengingatkan kepada mereka agar bisa berambut gondrong gitu kan ya. Iya. Gitu. Itu. Tapi kalau diarahkan bagaimana berpenampilan dengan rambut pendek, rapi tapi menarik, nah itu lebih wah, Positif gitu. aja Pak, lebih Betul, positif Pak. gitu. Kerasanya kata saya kita memberikan hukuman tapi serasa bukan hukuman gitu. Mendidik Iya. tanpa hukuman lah istilahnya. Nah, betul ya. Kira-kira kapan nih mau dipraktekkan lah langsung diterapkan Ya, sama inginnya sih sebetulnya secepatnya sih Pak. Ya, ingin secepatnya. Saya ingin melihat bahwa siswa saya dengan penerapan disiplin positif ini ya betul-betul terciptanya atau terwujudnya kedisiplinan di sekolah saya lah minimal Pak. Dari segi kedisiplinan aja lah. Apakah dari terlambat masuk, apakah dari segi
kerapihan, kerajinan dan sebagainya, itu ingin segera. Makanya barangkali ini dengan disiplin positif yang akan saya berikan, mudah-mudahan gitu loh Pak, ya minimal ada persepsi sama lah saya dengan kawan-kawan, karena saya jujur kayaknya berat di tataran penerapan ini. Apa saya dapat dukungan atau tidak nanti dari guru, terutama juga dari kepala sekolah misalnya, atau dari guru yang lainnya gitu loh Pak gitu. Gimana nih Pak menurut Bapak kira-kira jenis Pak? pelanggaran banyak ya Pak ya, artinya Iya. tidak hanya berambut gondrong, misalkan ada yang bolos gitu ya dan Iya. sebagainya. Nah kira-kira kalau mengukur yang prioritas, kira-kira yang ingin Pak Tisna rubah terlebih dulu apa tuh kira-kira Pak? Artinya ada strategi khusus lah, mana yang kira-kira ingin didahulukan oleh Pak Tisna atau mana yang nanti belakangan. Paling yang saya ingin dulukan ini kaitannya dengan perilaku dulu Pak. Perilaku, Ya, karakter gitu Pak ya. Ini lebih penting kayaknya Pak. Gitu kan. Jadi saya ingin mendulukan terkait dengan perilaku ataupun karakter siswa, karena kalau sudah terbentuk perilaku atau karakternya gitu Pak, mudah-mudahan siswa saya menjadi siswa-siswa yang berakhlakul karimah Pak gitu. Betul. Kalau untuk target waktu nih Pak, ini berdasarkan perencanaan aja nih dari Pak Tisna. Kira-kira menurut Pak Tisna berapa minggu kah, berapa bulan ini bisa tercapai lah hasil yang memuaskan, yang baik untuk penerapan budaya positif ini. Sebetulnya kalau yang saya peroleh dari pelatihan itu Pak ya, jadi sebelum kita menerapkan itu gini Pak, perlu ada kesepakatan dan diseminasi dulu Pak di antara warga sekolah gitu Pak. Iya, biar kita kalau persepsinya sama untuk menerapkan disiplin positif begitu Pak ya. Nah, mudah-mudahan kalau persepsinya sama kita bisa memberikan informasi yang tepat kepada siswa Pak. Iya betul Pak. Jadi saya ingin ada diseminasi. Kita dulu, lebih Pak. terkesan tidak kerja sendirian ya. Artinya kan di sekolah kita banyak guru juga ya, tentunya di SMA apalagi. Dan kita mempraktekkan ini, menerapkan budaya positif ini kan tidak harus secara pribadi sendiri ya, mengajak mungkin rekan-rekan guru yang lain seperti itu Pak. Iya. Jadi rencana saya nanti Pak di diseminasi ini saya akan memaparkan ataupun menyajikan. Saya sih sebetulnya sudah sempat ngomong juga dengan pengawas gitu Pak ya. Barangkali kaitannya dengan implementasi dari disiplin positif yang akan saya nanti terapkan step by step gitu loh Pak. Tetapi saya ingin di tataran guru, di tataran TAS ya, di tataran warga sekolah tahu dulu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya informasikan pada saat diseminasi Pak gitu. Sehingga terwujud atau terbentuknya penyamaan persepsi. Jadi betul kata Bapak tadi, tidak hanya tertumpu pada satu guru saja. Ketika kita sudah berangkat bersama-sama, ya itu akan. Kadang-kadang kan Pak, ada orang yang berprinsip Anda yang punya ide, Anda yang melaksanakan. Kan kebanyakan orang begitu Pak. Nah itu Pak, hambatannya gitu. Pak. Jadi pasti berpikirnya Pak Tisna yang punya ide, udah Pak Tisna aja yang melaksanakan. Kan kalau misalkan kita tidak melakukan tadi diseminasi, kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain ya begitu. Gini loh Pak ini Pak Epul, saya barusan nyeletuk aja gitu ya. Gimana kata saya kalau di sekolah kita ini pelan saya ingin menerapkan terkait dengan disiplin positif yang saya peroleh dari pelatihan. Sudah suara-suara ini sudah ini Pak gitu, ada yang bagus gitu, ada yang gimana gitu loh, kira-kira gimana ya Pak ya menurut Bapak gitu. Saya kira ini salah satu hambatan Pak. Orang-orang yang memang ada di sekitar kita itu kan tidak selamanya pro lah dengan kita, setuju ketika kita punya ide. Ada yang setuju, mungkin ada yang biasa-biasa saja, atau mungkin ada yang terkesannya Pak menghalangi kita lah. Jadi jangan mendukung gitu kan program yang dilaksanakan oleh Pak Tisna, kita ganti aja programnya, ada mungkin Pak ya. Tapi saya kira Pak ini jadi satu komitmen juga untuk Pak Tisna ketika memang kita punya inovasi, kita punya gagasan, selama gagasan itu baik Pak ya. Saya kira lanjut Pak, lanjut. Ketika ada yang mendukung ya kita terima, kita ajak. Adapun tadi teman-teman yang misalkan cuek-cuek saja atau mungkin bahkan tidak, kita tinggalkan Pak. Nanti sepengalaman saya sih ketika memang melakukan itu ada yang tidak setuju, mereka akhirnya malu sendiri Pak. Malu sendiri itu. Iya. Saya sempat sempat konsultasi gitu ya dengan pimpinan. Sebenarnya kalau pimpinan mendukung sih Pak. Nah, mendukung ya. Mendukung. Jadi itu bagus Pak katanya diterapkan di kita, bahkan segera desain, segera rancang gitu ya. Terutama ya kalau nanti setelah diseminasi Bapak segera terapkan
aksi nyatanya gitu. Oh, kata saya. Hanya mungkin tadi hambatannya ada Iya. beberapa mungkin rekan-rekan guru yang tidak setuju lah dengan yang kita lakukan. Tapi masa sih ya kita punya niatan untuk menerapkan budaya positif, ada saja ya yang tidak setuju ya. Tapi mudah-mudahan Pak, walaupun saya ini apa ya, walangkali mau menerapkan gitu ya dengan berbagai rintangan halangan tadi, saya punya tekad yang kuat loh Pak untuk menerapkan konsep disiplin positif ini ya kepada anak, terutama dalam hal kedisiplinan gitu. Sehingga anak merasa itu adalah bukan sebuah hukuman, Iya betul. bukan sebuah judgement, tetapi itu adalah sebuah konsekuensi Kepada logis gitu Pak. konsekuensi yang sifatnya lebih kepada mendidik ya Pak ya. Nah, begitu Pak. Gitu. Lebih kepada mendidik inginnya, ke edukasinya. Kira-kira ini Pak, kalau misalkan memang program ini mau dilaksanakan oleh Patisna, selain tadi berkolaborasi atau meminta izin lah Iya. dari kepala sekolah, ada nggak nih yang pihak tertentu atau mungkin lah orang perorangan dari rekan Bapak yang di sekolah yang akan atau yang siap membantu Bapak lah untuk melaksanakan program ini? Ya. Sebetulnya saya kemarin sempat ngobrol dengan Ketua Adiwiyata Pak. Ketua Adiwiyata sekolah Bapak ada iya, Adiwiyata juga ya, betul. dan guru Dalam. BK Pak ya, dan guru BK gitu ya. Kebetulan saya uraikan gitu ya. Maksud Gimana tuh, Pak, daripada tanggapannya? niat saya ingin menerapkan kedisiplinan positif yang ingin didukung oleh semua warga sekolah. Iya, iya. Sebetulnya sih guru BK pun ya bagus gitu sambutannya Pak ya. Barangkali dengan diterapkan disiplin positif mungkin siswa nanti lebih sopan, lebih santun Iya, gitu kan, betul, lebih betul, menanggapinya dalam hal kedisiplinan itu ini adalah merupakan sebuah keharusan yang harus dilaksanakan oleh Iya, kita betul, gitu Pak. memang Karena konsekuensi kan gitu. saya sih pernah apa namanya ngobrol lah dengan salah satu pimpinan bahwa pimpinan juga tidak hanya melulu menuntut guru itu untuk menuntaskan kurikulum atau tuntutan kurikulum mencapai target pembelajaran tertentu, tetapi memang yang terpenting dari proses pendidikan yang kita lakukan adalah bagaimana menciptakan murid kita, anak kita yang berakhlakul karimah, ya, yang punya sopan santun ada. Nah, mungkin salah satunya nih program yang dilakukan Pak Tisna nih bagus sekali Pak. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa terapkan di sekolah saya. Bisa lah, mudah-mudahan saling berbagi nanti kita Pak. Amin. Saya inginnya gini Pak ya, ketika saya dengan guru BK gitu ya, dengan berkolaborasi, jadi saya ingin memulai dari aksi nyata Pak, terutama memberikan contoh dulu Pak. Gimana menurut Bapak kira-kira? Iya Pak. Memberikan keteladanan dulu Bagus gitu, itu, Pak. dari kita dulu Bagus. gitu awalnya gitu. Betul Pak. Jadi kadang-kadang kalau orang kita perintah, kita minta, itu agak susah Pak nurutnya. Tapi kalau misalkan kita ajak nih beda. Misal yuk kita membersihkan lapangan. Kita yang mengajak Pak, kita juga ikut di dalamnya gitu, ikut terjun di lapangan. Beda dengan kita coba misalkan bersihkan sampah yang ada di lapangan. Lain kan Pak itu. Iya. Tapi iya, betul, saya setuju dengan Pak Tisna tadi itu, mengajak ya, Iya. mengajak, kuncinya mengajak. Gitu. Dan memberi contoh Pak. Memberi Dari contoh, kita dulu gitu, betul. dari kita dulu gitu. Iya, ya. betul, Pak. Memberi contoh. Mulai dari diri kita lah ya Nah, Pak. Mudah-mudahan harapannya nanti aksi nyata yang saya lakukan itu yang minimal diikuti oleh guru-guru, kemudian yang lebih lagi diikuti oleh siswa saya Pak gitu Pak. Betul Pak, betul Pak. Sangat bagus sekali. Dan saya harus merubah mindset ini ya, yang tadinya poin, tata tertib, yang lebih ke arah judgement gitu Pak, ingin membiasakan dan menerapkan disiplin positif Pak. Jadi larinya nanti lebih kepada pembiasaan, gitu ya. Jadi pembiasaan kegiatan-kegiatan positif bagi anak ketika anak ini melakukan pelanggaran, tapi tidak dihukum, melainkan diberikan tadi ya, Iya. tindakan yang bentuknya disiplin positif dan menjadi pembiasaan untuk anak. Iya Pak, bagus sekali nih, bagus. Saya setuju nih Pak. Ya. Mudah-mudahan aja Pak ya. Amin, Mudah-mudahan saya gitu. doakan lah, dan mudah-mudahan saya juga bisa menerapkan Ya. di sekolah saya. Kebetulan, Ya. saya senang sekali ketemu dengan Pak Tisna. Udah lama kan kita nggak ketemu Pak. Gitu, mudah-mudahan lah ini program bisa berjalan dengan baik. Ya. Harapan saya juga Pak ini dapat dukungan di samping dari pimpinan, kemudian juga guru-guru, dan mungkin dalam hal ini komite juga Pak ya. Komite, ya. Iya. Kalau misalkan ke depan nih Pak, misalkan, karena ini kan baru rencana Pak ya. Iya. Kalau misalkan memang ini program berjalan, kemudian guru-guru sudah mendukung, kepala sekolah pastilah. Iya. Kepala sekolah yang mana yang tidak mendukung ketika gurunya punya program
positif lah, inovasi-inovasi yang baru ke depan lah. Rencana tindak lanjut Bapak nih Mas, mau seperti apa tuh terkait dengan penerapan disiplin? Apakah misalkan mengundang tokoh-tokoh atau mungkin bekerja sama dengan apa ya namanya, lembaga-lembaga misalkan kepolisian atau Damramil misalkan ya. Kira-kira nih menurut Pak. Ya. Rencana tindak lanjut ke depan barangkali nanti saya akan mensosialisasikan sekaligus juga menggandeng Pak ya. Artinya kita beriringan seirama dalam hal penegakan disiplin positif. Ya barangkali juga bisa dilakukan deklarasi kesepahaman ya, Pak. Deklarasi. Ya, baik itu dengan komite, kemudian dengan pihak kecamatan atau juga mungkin polsek gitu Pak ya. Barangkali juga dan ramil gitu. Agar apa Pak? Agar pelaksanaan disiplin positif di sekolah mendapat dukungan Pak. Oh iya betul Pak, betul. Karena memang ini kejadian juga Pak ya, memang fenomena sih di lapangan ketika anak-anak ini ada yang bolos tidak masuk, itu kan rata-rata nongkrong di alun-alun, misalkan nongkrong di warung-warung. Itu kan memang kalau kita sendiri yang harus ngejar-ngejar mereka ke warung kan ya sakit. Tapi kan kalau misalkan Pak, tadi kita bermitra lah, bermitra dengan kecamatan, dengan Danramil, kepolisian, kan kita bisa meminta bantuan, memantau lah ya. Ketika memang ada siswa kita yang tadi seperti itu bisa diarahkan, gitu Pak ya. Ih keren nih Pak, keren benar. Begitu kira-kira Pak langkahnya ya. Jadi minimal apa ya? Mantap, ini mantap. Apa yang telah saya peroleh dari pelatihan bisa saya aplikasikan. Betul. Kemudian juga unek-unek saya kaitannya dengan yang saya di awal tadi nih, ketika sudah saya curhat ke Bapak ini ya agak plong gitu loh Pak. Iya betul Pak ya, udah ke gambar. Dan saya juga punya ide Pak, akhirnya punya gambaran juga nih bagaimana ketika menerapkan disiplin positif kepada siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah. Tidak lagi tadi menghukum atau menjudgment gitu ya. Iya. Apalagi pesan terakhirnya gini Pak, kan anak itu diibaratkan calon bintang Pak ya, bintang. Iya betul. Dan guru di situ bagaimana caranya mencetak bintang menjadi bintang yang yang kreatif lagi, gitu, yang kreatif lagi. Iya, mantap lah. Semoga berhasil Pak Tisna. Punten nih. Iya, terima kasih banyak Pak nih. Obrolannya bisa kita potong dulu karena kebetulan saya harus memeriksa juga hasil PAS karena sebentar lagi kan pagi gitu, bagi rapot ya. Jadi ini tepat waktu selesai. Ya, Pak mohon Tisna. maaf nih Pak, saya juga ini nih anak agak panas gitu mungkin mau dibawa. Iya, agak semoga. gitu. Lagi ini. Iya, demam gitu aja gitu. Lagi musim ya, musimnya pancaroba nih, cuacanya juga ekstrim. Ya, semoga gitu aja, anaknya Pak lekas. Mohon, mangga Pak Tisna. Ya, terima kasih banyak. Ya, mangga ya. Mangga. Ya, Bu Ning, alhamdulillah tadi saya sudah praktek lah melakukan coaching dengan Pak Tisna, kemudian sesuai dengan rencana bahwa Bu Neng saya minta bantuannya tadi untuk menjadi pengamat atau observer. Kira-kira nih menurut Bu Neng proses coaching yang saya lakukan dengan Pak Tisna apa nih kekurangannya biar nanti pas ada proses coaching lagi bisa saya lebih perbaiki. Terima kasih Pak Sariful ya yang tadi sudah saya amati dengan Pak Tisna. Dari pembicaraan percakapan tadi itu sangat bagus sekali ya, dimana Pak Sariful sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah, sesuai target awal saya. Ya, sesuai target yang tadi Pak Sariful sampaikan ke saya ya, dan kemudian mempunyai tujuan yang jelas ya untuk penerapan yang memberikan adanya tujuan gitu ya antara Pak Sariful dengan juga Pak Tisna. Ya, jadi penerapannya yang disampaikan oleh Pak itu sangat bagus gitu, yang memang harus diterapkan di sekolah, budaya-budaya positif yang memang untuk pengembangan sekolah dan juga murid ya. Nah, itu. Betul. Jadi secara tujuan alhamdulillah sudah tercapai ya. Kemudian tadi yang menjadi prioritas lah atau kemampuan atau kompetensi coaching secara spesifik sudah bagus, sudah ada ya. Iya, sudah ada. Yang lainnya Bu Neng, atau mungkin ada kekurangan saya terlalu apa gitu. Untuk paling ya kalau misalnya untuk suaranya aja agak diperjelas ya biar kurang besar ya. Biar kurang
besar lah suaranya, Kurang terdengar volumenya ya. gitu Pak Oke, ya, oke, siap, biar Pak siap. Tisna juga lebih semangat lagi menyampaikannya. Siap Bu Neng. Oke Pak. Oke, terima kasih Bu Neng ya, terima sama-sama kasih. atas Mohon maaf kerjasamanya. sudah merepotkan. Ya, Ya. mangga Bu Neng. Sukses. Ya, assalamualaikum. Wah.